Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teori biaya produksi. Saya Nurantika dan rekan-rekan saya ada Nora Aprilianti dan Nur Hafifah. Materi yang akan dipresentasikan adalah 1. Produktivitas dan biaya. 2. Biaya produksi jangka pendek. 3. Kurva biaya rata-rata. 4. Kurva hubungan MC dengan efisi dan ETC. Biaya produksi jangka panjang. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang. Dan economies of scale. Produktivitas dan biaya. Produktivitas yang tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Dengan kata lain, produktivitas dan biaya mempunyai hubungan terbalik. Jika produktivitas makin tinggi, biaya produksi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Perilaku biaya juga berhubungan dengan periode produksi. Dalam jangka pendek, ada faktor produksi tetap yang menimbulkan biaya tetap, yaitu biaya produksi yang besarannya tidak tergantung pada tingkat produksi. Dalam jangka panjang, karena semua faktor produksi tidak dapat diprediksi sehingga biayanya kebanyakan bersifat variabel cost. Artinya, besarnya biaya produksi dapat disesuaikan dengan tingkat produksi. Biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Biaya produksi jangka pendek ditinjau dari hubungannya dengan produksi. Biaya produksi jangka pendek dibagi menjadi dua dalam hubungannya dengan tujuan biaya. 1. Biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat dilihat secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan supervise, listrik, dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu. 2. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dilihat secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya biaya lampu penerangan dan air conditioning pada suatu fasilitas. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama, biaya tetap total. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input tetap. Misalnya gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, pembelian mesin-mesin, sewa tanah, dan lain-lain. Rumusnya yaitu TC sama dengan FC plus FC atau FC sama dengan TC dikurangi V. 2. Biaya variabel total. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dari besar kecilnya tergantung pada banyaknya produksi. Disebut biaya total. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabel semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Rumusnya yaitu TVC sama dengan TC dikurangi FC. 3. Biaya total. Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan, yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, atau disebut juga biaya total. Dengan kata lain, biaya produksi atau biaya total didapat dari menjumlahkan biaya tetap total dan biaya perubahan total. Rumusnya yaitu TC sama dengan TFC plus TVC. 4. Biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Rumusnya AFC sama dengan TVC dibagi Q.
5. Biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel satuan unit produksi. Rumusnya AVC sama dengan TVC dibagi Q. 6. Biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata adalah biaya yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang. Rumusnya ATC sama dengan AVC plus AFC. 7. Biaya marginal. Biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Dengan demikian, biaya marginal dapat dicari dengan rumus MCN sama dengan TCN dikurangi TCN dikurangi 1. Kurva biaya rata-rata. Kurva AVC, kurva ATC, dan kurva MC mendekati huruf O. Bentuk kurva yang seperti ini mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang, yaitu pada waktu produksi masih sangat rendah, pertambahan sejumlah biaya produksi akan menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi. Tetapi apabila produksi telah menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi. Tapi apabila produksi telah menjadi semakin besar, jumlah biaya tertentu pada produksi akan menimbulkan pertambahan produksi yang semakin sedikit. Kurva-kurva AVC, ATC, dan MC menurun, dan pada waktu jumlah produksi sudah semakin meningkat, kurva AVC, ATC, dan MC arahnya akan menaik. Hubungan kurva MC dengan AVC dan ATC. Pertama, saat MC kecil dari AVC, maka nilai AVC menurun. Berarti kalau kurva MC di bawah kurva AVC, maka kurva AVC sedang menurun. Yang kedua, saat MC besar dari AVC, maka nilai AVC akan semakin besar. Berarti kalau kurva MC di atas kurva AVC, maka kurva AVC sedang menaik. Biaya produksi jangka panjang. Biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya. Perusahaan harus menentukan besarnya kapasitas pabrik yang akan meminimumkan biaya produksi. Kapasitas pabrik dalam analisis ekonomi dapat digambarkan dari kurva biaya rata-rata, sehingga analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva ASI untuk kapasitas yang beragam. Biaya rata-rata jangka panjang. Apabila perusahaan dapat selalu merubah kapasitas produksinya, maka biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi dapat dilihat di sepanjang kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Economies of scale atau skala ekonomis. Apabila kita bergerak sepanjang kurva dari kiri sampai pada titik A, berarti kita telah menaikkan atau memperbesar kapasitas produksi untuk meningkatkan volume produksi. Dengan semakin besarnya volume produksi, maka biaya produksinya per unit semakin menurun, sehingga kegiatan produksi perusahaan akan menjadi lebih efisien. Berikut adalah contoh dari kurva biaya total, tetap, dan berubah. Ini adalah contoh dari kurva biaya rata-rata.
Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 8. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.